warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yudrasono dari NIM 3 digit dari belakang 136. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah proses manufaktur. Yang pertama, nomor 1, jelaskan dan gambarkan konsep tipe sambungan tersebut: join, corner, join lap, join tail, join edge, join, konsep posisi pengelasan, posisi fill well dan groove well, konsep plug position bar, konsep horizontal posisi well, konsep vertical position bar. Di sini jawabannya: posisi dan tipe sambungan las. Join merupakan sambungan yang berbeda dengan cara melakukan join pada bagian pada sambungan yang las. Join kedua bagian subjek yang ini dilas diletakkan pada bagian bilang hitam yang sama dan saling berhubungan. Corner join adalah sambungan yang dibentuk dari dua buah benang kerja atau objek dengan cara lasnya menjadi sudut berbentuk huruf M. Plug join adalah sambungan yang terdiri dari dua bagian benda kerja atau objek las yang saling berkumpul. Pengaplikasian sambungan dasarnya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis. Join sesuai namanya, join adalah join sambungan yang dibentuk menggunakan huruf T. Join berkaitan dengan cara menggabungkan dua objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Posisi pengelasan datar atau donat, posisi pengelasan horizontal, vertikal atau mendatar, posisi pengelasan vertikal up dan dengan arah naik, posisi pengelasan vertikal down dengan arah turun, posisi pengelasan di atas kepala atau pundak. Posisi pengelasan datar pipanya dapat diputar, posisi pengelasan horizontal versi sumbu tegak dengan pipa dapat diputar, posisi pengelasan vertikal up sumbu dan datar namun pipa tidak dapat diputar dalam arah pengelasan. Posisi pengelasan vertikal down sumbu mendatar namun pipa tidak dapat diputar dalam arah pengelasan turun. Posisi pengelasan pipanya yang mirip centang berputar derajat dan statis atau tidak dapat diputar horizontal. Mengalas dengan posisi mendatar merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis mendatar horizontal. Vertikal mengalas dengan posisi tegak merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis tegak atau vertikal seperti pada horizontal. Posisi pada vertikal posisinya. Contoh gambar pengelasan, ini boot join dan ini lap join. Boot join, corner join. Masing-masing gambar berbeda bentuk masing-masing. Nomor 2, jelaskan konsep perencanaan pengelasan, prosedur dan teknik pengelasan, persiapan pengelasan dilakukan setelah pengelasan, manajemen pengelasan seperti proyek K3 dalam pengelasan, macam-macam peralatan keselamatan kerja pada pengelasan, bahaya pada pembahasan. Tentang konsep pengelasan, perencanaan pengelasan adalah proses menemukan sumber yang diperlukan untuk melakukan pengelasan dengan aman dan efisiensi. Ini melibatkan identifikasi material yang akan digunakan untuk teknik pengelasan yang sudah disiapkan, menetapkan prosedur dan langkah-langkahnya. Konsep ketika dalam klasifikasi kesehatan dan keselamatan kerja, pastikan penggunaan alat pelindung diri APD seperti helm, las, sarung tangan, kacamata pelindung dan pakaian tahan api. Untuk keselamatan lingkungan kerja, memastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari paparan asap las yang berbahaya. Peralatan keselamatan kerja: helm, las, sarung tangan, las, pakaian tahan api, kacamata pelindung, masker dan respirator, sepatu keselamatan. Nomor 3, jelaskan waspada bencana, tekan dan panas dalam saluran pipa las dalam mesin konstruksi las dalam kendaraan rel. Bencana tekan hampir selalu berbentuk bola atau silinder karena bentuk ini memiliki sudut yang dapat membentuk titik-titik tegangan pada struktur. Untuk menampung produk tekanan tinggi, bencana tekan hampir selalu dibuat. Las pipa konstruksi mesin. Dalam pipa mesin konstruksi seperti akselerator, krem, dan kondenser, pipa las digunakan dalam berbagai bagian sistem hidrolik. Pipa las sering digunakan dalam sistem hidrolik dan menggerakkan mesin. Sambungan las memastikan tidak ada kebocoran hidrolik yang bisa mengganggu kinerja mesin. Struktur kerangka pipa las digunakan dalam pembuatan kerangka dan bagian struktural mesin konstruksi karena kekuatannya. Pipa pendingin
Pipa las digunakan dalam sistem pendingin mesin untuk mengalirkan cairan pendingin dengan aman dan efisien. Las dalam kendaraan rel. Penggunaan pipa las dalam kendaraan rel seperti kereta api dan sistem transportasi lainnya juga sangat signifikan. Sistem pipa bahan bakar. Pipa las digunakan dalam sistem bahan bakar untuk mencegah kebocoran dan memastikan keamanan operasi. Sistem pendingin dan penyemprot pengawasan memastikan bahwa sistem pendingin dan penyemprot bencana dan mematikan kebocoran. Sistem rem hidrolik. Pipa las digunakan dalam sistem rem hidrolik yang memerlukan sambungan yang sangat kuat dan erat agar dapat beroperasi dengan aman. Nomor 4. Jelaskan menggunakan gambar mesin las SMAW. Bagian-bagian mesin las SMAW. Cara menyalakan mesin las SMAW. Mesin las UAW. Bagian-bagian mesin las UAW. Cara menyalakan mesin las UAW. Setting gas O2 dan C2H2. Bagian-bagian mesin las SMAW. Mesin las SMAW mesin terdiri dari dua jenis, yaitu mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC memiliki turbo penurun tegangan, sedangkan mesin las DC memiliki generator yang mengubah arus AC ke energi DC. Kabel dan konektor digunakan untuk menghubungkan mesin las dengan roda dan sumber daya listrik. Kabel harus disambungkan dengan benar untuk menghindari kerusakan mesin dan pengguna. Elektroda holder. Tempat elektroda digunakan untuk menahan elektroda yang digunakan dalam proses pengelasan. Elektroda yang harus disambungkan dengan benar pada tujuannya untuk menghasilkan pengelasan yang baik. Stang massa digunakan untuk menghubungkan material yang akan dikerjakan dengan mesin las. Bahan harus bersih dan kering sebelum pengelasan untuk menghasilkan sambungan yang kuat. Mesin las AC DC ini, kabel dan konektor ini, dan elektroda hold ini sama ini. Stang massanya ini, ini holdernya. Cara menyalakan mesin las SMAW. Cara menyalakan. Pastikan Anda memakai peralatan pelindung diri seperti helm las, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Pemasangan elektroda. Menyambungkan elektroda pada titik elektroda dan pastikan prioritas sesuai dengan jenis pengelasan yang digunakan. Tanamkan pengaturan sesuai agar dan kecepatan kawat las dengan ukuran elektroda dan beban bahan yang akan dikerjakan. Pastikan parameter las sesuai dengan kebutuhan dan informasi dapat ditemukan pada dokumen. Nyalakan mesin las dan pastikan kabel dan konektor terhubung dengan benar. Pastikan sumber daya listrik terhubung dengan baik ke mesin las. Setting gas O2 dan C2H2. Gas O2 dan digunakan sebagai pembawa gas yang membantu proses pengelasan. Pastikan gas O2 tersedia dan terhubung dengan benar ke mesin las. Gas C2H2 digunakan sebagai gas pelindung yang membantu pengurangan oksidasi dan menghasilkan pengelasan yang lebih baik. Pastikan gas C2H2 tersedia dan terhubung dengan benar ke mesin las. Ini contoh gambarnya settingan gas O2 dan C2H2. Nomor 5. Jelaskan dan praktekkan menggunakan perangkat konsep cara pemegang elektroda pada pemegang elektroda. Konsep pemasangan sudut elektroda yang benar, konsep posisi tubuh seorang balita, posisi persiapan pengelasan, konsep penyalaan busur las, konsep melakukan pengelasan dengan benar. Cara memegang elektroda. 1. Peganglah pemegang elektroda dengan kuat tapi nyaman. Gunakan seluruh telapak tangan Anda untuk mencengkram pegangan dengan jari-jari Anda terbungkus di sekitar pegangan. Posisikan ibu jari dan telunjuk Anda di dekat belakang pemegang elektroda. Jaga agar pergelangan tangan Anda dapat lurus dan rileks serta menghindari tekuk atau memutar pergelangan tangan Anda. 4. Posisikan tubuh Anda sehingga Anda dapat melihat dengan jelas area yang akan dilas. Jadi ini cara pemegang elektroda di sini. Dilas ini. Sudut elektroda adalah antara elektroda dan tenaga kerja. Sudut yang tepat akan bervariasi tergantung pada jenis pengelasan yang Anda lakukan. Sudut kecil 15-25 derajat digunakan untuk penetrasi yang lebih dalam dan las yang lebih sempit. Sudut besar 30-45 derajat digunakan untuk penetrasi yang lebih dangkal dan las yang paling lebar, yang lebih lebar. Konsep posisi tubuh welder.
Posisi tubuh wanita sangat penting untuk keselamatan. Berdirilah dengan stabil dan seimbang. Gunakan kaki Anda untuk menopang tubuh Anda, menghindari membawa atau menjangkau terlalu jauh. Jaga agar kepala dan leher Anda sejajar dengan Mas. Ini akan membantu Anda melihat dengan jelas karena yang akan dimas. Lindungi mata Anda dengan kacamata Mas yang akan melindungi mata Anda dari percikan api. Lindungi kulit Anda dengan sarung tangan, dan pakaian tahan api. Pakaian ini akan melindungi Anda dari panas dan percikan api. Konsep membuat jalur las dengan benar. Jalur las dengan benar yang Anda ikuti saat mengelas. Jalur las harus lurus dan seragam. Jalur las, tandai jalur las dengan kapur atau pena. Gunakan gerakan mengalir yang stabil untuk menggerakkan elektroda sepanjang jalur las. Jaga agar busur tetap pada lebar yang sama sepanjang waktu. Hindari berhenti dan terlalu memulai sering. Nomor 6, jelaskan salah satu benda jelas di sekitar saudara dan identifikasi hasil pengelasannya. Di sini saya menemukan pagar besi yang akan mengelas. Di sini dapat contohkan pagar besi adalah struktur yang terbuat dari logam yang digunakan untuk menahan silakan tertentu, memberikan keamanan dan juga sebagai elemen dekoratif pada rumah atau bangunan. Proses pengelasan, metode pengelasan yang digunakan pada pagar besi ini: pengelasan SMAW, sealed metal air welding. Pengelasan ini menggunakan elektroda yang habis terpakai dan menghasilkan pelindung gas dari lapisan fusi yang mencair. Yang kedua, pengelasan MIG, metal inert gas. Pengelasan ini menggunakan elektroda hangat yang terus-menerus digulung dan gas pelindung dialirkan dari tabung untuk mencegah oksidasi. Identifikasi hasil dari pengelasan pagar besi ini: penyambungan yang rapi. Hasil pengelasan pada pagar besi yang baik akan memiliki sambungan yang rata dan halus. Penetrasi yang cukup. Sambungan las harus menunjukkan penetrasi yang lebih baik. Artinya las harus menyatukan kedua logam dasar dengan kuat tanpa retak atau cemat. Mereka tidak ada cacat las. Cacat las seperti porositas, lubang kecil yang menunjukkan cacat seperti disebabkan oleh gas yang terjebak, retakan atau impulsi kerak yang terjebak di dalam logam las. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.